Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mimin Marwiyah Eskom. Kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah perangkat keras komputer atau hardware. Yang kedua adalah perangkat lunak komputer atau software. Dan yang ketiga adalah pengguna atau user komputer atau nama lainnya brainware. Ketiga komponen saling berhubungan, di mana salah satu tidak tersedia atau mengalami kerusakan, maka yang lain tidak akan jalan. Kemudian kita kali ini akan membahas lebih lanjut tentang perangkat keras komputer atau hardware. Hardware adalah semua bagian PC komputer yang berfungsi untuk memberikan masukan, mengolah, dan menampilkan keluaran dan digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Perangkat keras komputer atau hardware memiliki 4 fungsi sesuai dengan perangkatnya, yaitu ada yang namanya perangkat input atau input device, ada yang namanya proses atau proses device, ada yang namanya perangkat output atau output device, dan yang terakhir ada namanya perangkat penyimpanan atau storage device. Kita bahas satu persatu, mulai dari perangkat input. Input device adalah perangkat masukan atau input device berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Alat yang termasuk ke dalam perangkat masukan atau input device adalah mouse, kemudian keyboard, kemudian scanner, kemudian ada yang namanya joystick, kemudian ada yang namanya mic, mikrofon, dan ada yang namanya barcode reader. Kita akan bahas satu persatu. Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar monitor. Mouse juga masing-masing tombolnya memiliki fungsi, yaitu ada tunjuk atau poin, kemudian ada klik kiri, klik kanan, dan geser. Kemudian yang kedua yaitu keyboard. Keyboard adalah alat yang memungkinkan penggunanya memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut bisa berupa huruf, angka, dan simbol. Perangkat komputer yang selanjutnya untuk input device yaitu scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berupa grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Kemudian, perangkat input lainnya yaitu joystick. Joystick ini digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan suatu game atau permainan di komputer yang memerlukan lebih dari satu tombol. Joystick juga digunakan sebagai pengganti kursor atau keyboard dalam menjalankan suatu permainan. Dan berikutnya yaitu mikrofon. Mikrofon adalah piranti yang mengubah suara menjadi sinyal elektrik. Suara tersebut bisa menjadi sebuah perintah di dalam komputer atau untuk berkomunikasi antar komputer. Yang terakhir dari perangkat input device yaitu barcode reader. Barcode reader ini adalah pemindai optik yang dapat membaca barcode tercetak, mengubah kode menjadi data elektrik, dan mengirimkannya ke komputer
dengan format yang sederhana. Contoh penggunaan barcode reader seperti di supermarket atau waralaba. Perangkat komputer yang kedua yaitu perangkat pemrosesan atau processing device. Processing device adalah suatu alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Alat tersebut juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Di dalam CPU tersendiri, ada beberapa komponen yang digunakan untuk pemrosesan, yaitu prosesor, RAM, motherboard, VGA, dan sound card atau kartu suara. Baik, untuk perangkat yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau output device. Output device adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Yang termasuk ke dalam perangkat keluaran atau output device yaitu monitor, kemudian ada namanya printer, kemudian speaker, kemudian proyektor. Kita akan bahas satu persatu. Monitor. Yang pertama, fungsi dari monitor adalah menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang berikutnya yaitu speaker. Speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Dan yang terakhir dari perangkat output device yaitu proyektor. Proyektor adalah alat yang memproyeksikan berkas-berkas cahaya yang berbentuk gambar, video, dan sebagainya dari perangkat. Dan perangkat keras yang terakhir yaitu fungsi dari penyimpanan atau storage device. Storage device adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya saat dibutuhkan. Alat yang termasuk ke dalam perangkat penyimpanan yaitu hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD, memory card, dan cloud storage. Kita akan bahas satu persatu. Hard disk adalah media penyimpanan dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk yang tipis. Kemudian yang kedua, SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk pemutar fisik dan head untuk menyimpan perangkat keras. Kemudian yang berikutnya yaitu flash disk. Flash disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Dan berikutnya yaitu CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital. Kemudian yang terakhir yaitu, belum ya.
SSD apa? Yang berikutnya yaitu memory card atau SD, secure digital. Berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada pirati portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Dan yang terakhir yaitu cloud device. Cloud device atau cloud storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau internet service provider. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.